warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di kelas Matematika bersama saya Fitri Wulandari. Salam matematika, matematika nggak perlu mati-matian. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas satu materi yang sangat luar biasa, yaitu trigonometri. Nah teman-teman, trigonometri itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu trigon dan metron. Trigon itu artinya adalah 3 sudut, sementara metron adalah pengukuran. Nah teman-teman, trigonometri adalah ilmu matematika yang membahas tentang hubungan antara sudut dan sisi dalam segitiga. Nah teman-teman semua, selama ini kita mengenal ada sinus, ada kosinus, dan ada tangen. Nah, sebelum itu perhatikan gambar berikut. Misalkan kita punya sudut dalam segitiga, kita beri nama alfa. Kemudian kita misalkan di depan sudut segitiga itu adalah sisi depan, di samping adalah sisi samping, dan kemudian ada sisi miring atau hipotenusa. Nah, teman-teman semua, sinus merupakan perbandingan antara sisi depan dan sisi miring dalam segitiga, atau biasa disebut dengan sin demi. Kemudian kosinus atau cos adalah perbandingan antara sisi samping dan sisi miring dalam segitiga atau biasa dikenal dengan cos sami. Kemudian tangen adalah perbandingan antara sisi depan dan sisi samping dalam segitiga atau biasa disebut dengan tan desa. Nah, teman-teman semua, tangen merupakan perbandingan antara sin dengan cos atau biasa dikenal dengan tangen sama dengan sin per cos. Nah, di dalam sudut segitiga dalam trigonometri juga terdapat sudut-sudut istimewa. Nah, perhatikan tabel berikut. Teman-teman semua, kita bisa menentukan nilai dari sin, cos, dan tangen dari sudut yang lebih besar dari 90 derajat. Yang pertama, perhatikan dulu gambar berikut. Di sini kita memiliki kuadran 1, kuadran 2, 3, dan 4. Kuadran 1 adalah sudut yang berada di antara 0 sampai dengan 90 derajat. Nah, di dalam kuadran 1, nilai sinus, kosinus, dan tangen adalah positif atau disebut dengan all positif. Kemudian ada kuadran 2. Di kuadran 2 adalah sudut di antara 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Di situ nilai sinus positif, kemudian nilai lainnya adalah negatif. Selanjutnya ada kuadran ketiga. Kuadran ketiga merupakan sudut di antara 180 derajat sampai dengan 270 derajat. Nah, dalam kuadran ketiga, nilai yang positif adalah nilai tangen, selebihnya adalah negatif. Kemudian ada kuadran keempat, yakni adalah sudut di antara 270 derajat sampai dengan 360 derajat. Nah, dalam kuadran keempat, nilai yang positif adalah nilai kosinus. Nah, kita masuk ke dalam contoh soal. Perhatikan contoh soal berikut. Jika kita memiliki sudut 120 derajat, tentukanlah sinus dari 120 derajat. Nah teman-teman, sebelum kita menjawab soalnya, kita harus tahu dulu dua ketentuan. Yang pertama, jika kita menggunakan sudut 180 derajat, kita akan memiliki nilai yang tetap. Misalnya, sinus tetap sinus, kosinus tetap kosinus. Yang kedua adalah, jika kita menggunakan sudut 270 derajat dan 90 derajat, kita harus menggantinya. Misalnya, sinus menjadi kosinus, kemudian kosinus menjadi sinus. Nah teman-teman semua, kita masuk ke soal yang tadi ya. Nah, dalam menentukan sinus 120 derajat, kita memiliki dua cara. Tapi sebelum kita masuk ke kedua cara berikut, kita harus tahu dulu 120 derajat itu berada di kuadran keberapa. Nah, 120 derajat itu berada di kuadran kedua, sehingga nilai sinus adalah positif. Nah, teman-teman, kita masuk cara pertama. Cara pertama kita bisa menggunakan sinus 180 derajat dikurang 60 derajat. Nah, cara pertamanya kita menentukan dia ada di kuadran keberapa. Karena jadi kuadran kedua, nilai sinus menjadi positif. Kita tulis positif. Kemudian kita perhatikan bahwa kita menggunakan sudut 180 derajat sehingga nilai sinus tetap atau sinus tetap menjadi sinus. Kemudian kita tinggal mencari berapa nilai sinus dari 60 derajat. Melalui tabel dari sudut istimewa, kita tahu bahwa nilai sinus 60 derajat adalah setengah akar 3, sehingga kita ketahui bahwa sinus 120 derajat adalah setengah akar 3. Sekarang kita masuk ke cara kedua. Cara kedua adalah dengan menggunakan sudut 90 derajat ditambah dengan 30 derajat. Nah, sama seperti cara sebelumnya, kita harus tahu dulu dia berada di kuadran keberapa. Karena dia di kuadran kedua, maka nilai sinus adalah positif. Kemudian kita menggunakan sudut 90 derajat, sehingga kita harus mengganti sinus menjadi kosinus. Jadi sekarang kita harus menentukan berapa nilai kosinus dari 30 derajat. Nah, dari tabel sudut istimewa trigonometri, kita memiliki
nilai bahwa kosinus 30 derajat adalah setengah akar 3, sehingga sinus 120 derajat adalah setengah akar 3. Dan diketahui bahwa dari cara pertama dengan cara kedua hasilnya sama, sehingga sinus 120 derajat adalah setengah akar 3. Nah teman-teman semua, sekian pelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Saya Fitri Wandari pamit undur diri. Salam matematika. Matematika nggak perlu mati-matian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.